yang A. lama bang, nama lain. Nama A. Terus datang lagi nama B. Terus gini bang, datang lagi dengan nama B bang. Tapi begini bang, maaf ya bang, saya boleh cerita panjang bang. Jadi saya tuh pertama datang ke Hongkong dengan nama A, tapi cuma 3 bulan bang, terus pulang ke Indonesia. Nah setelah 1 tahun lebih di Indonesia, saya ke Hongkong lagi dengan menggunakan data B, nama B gitu bang. Nah terus udah gitu di Jinwan saya menggunakan nama B ini selama 8 tahun bang di Jinwan. Terus setelah finish 8 tahun saya pulang lagi ke Indonesia hanya 1 tahun lebih. Kemudian baru pergi lagi ke Hongkong lagi 4 tahun di majikan yang sama. Terus baru kemarin saya pulang ke Indonesia gitu bang ceritanya. Pakai nama B. Pakai nama B. Oke. Terus sekarang gimana? Terus gini bang, di kontrak, maaf ya bang ya, di kontrak yang kedua saya tuh ketahuan imigrasi bang. Setelah itu ketahuan imigrasi, setelah itu urusan naik kan bang, dipanggil ke imigrasi. Terus 1 bulan kemudian saya disidang, jadi urusannya sudah selesai bang. Itu terus saya melanjutkan di majikan yang sama yang kontrak itu bang. Jadi 4 tahun kan. Terus saya kemarin pulang ke Indonesia gitu loh bang. Tapi berhubung di Indonesia saya selingkuh sendiri bang. Nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada orang tua gitu, selingkuh tersendiri bang. Terus saya pikir udah nanti mau proses ke sana lagi, makanya saya menghubungi Bang Sandro gitu loh bang. Oke. Terus? Ya. Iya. Nggak ada masalah berarti ya, datanya pakai data B loh. Iya bang. Pakai yang paling lama itu yang dipakai. Ya sudah, nggak ada masalah. Menurut Bang Sandro jadi bisa bantu saya bang. Ya tinggal kirim aja nanti Kaishu Jike, nanti nomornya tak kasih ke istri saya. Sama tinggal kirim Kaishu Jike, terus Kaishu Jike itu apa bang? Perkenalan, sampean ex Hongkong masa Kaishu Jike nggak tahu? Oh iya bang. Udah tahu, udah ngerti? Iya bang. Kan otomatis kalau sampean mau dicarikan sama majikan kan kita mesti ngasih datanya sampean ke majikan. Iya bang. Ya kan kayak gitu. Jadi kalau itu ya sudah, nggak ada masalah. Nah kemungkinan karena sampean pernah sidang, bisa jadi nanti ada pertanyaan dari imigrasi. Nah agent kita yang jawab. Ya sampean harus bisa nulis surat dulu kalau semisal kan. Ya memang ada persoalan data ganda dan ABCD bla 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 gitu. Kalau memang jawabannya ada, oke, iya, biasanya bisa diturunkan. Kalau ada yang kalau dia nggak ngaku misalnya, atau sampainya nggak ngaku atau gimana, bisa jadi visa itu terkendala. Jadi sebenarnya di situ. Karena saya pernah juga ngurusin anak yang pernah jualan gamis, ketahuan jualan gamis, tangkap polisi, kemudian dia proses lagi ke kita, dia nggak cerita, tahu-tahu dapat surat, agennya dapat surat dari imigrasi, suruh bikin surat pernyataan berita acara bla 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 tentang kejadiannya. Mbaknya langsung bikin, terus tanda tangan, terus dikasih ke agent, lah visanya bisa turun. Jadi ibaratnya catatan yang mungkin karena memang majikan sudah nebus, akhirnya kan tidak menjadi catatan yang artinya menghambat. Tapi setidaknya ketika orangnya mengakui dan baru cerita, nah otomatis ya berarti benar anak ini. Nah kalau anak ini oke, ya sudah bisa turun. Jadi ya itu nanti mungkin persiapan ketika visanya nanti nggak turun, ada surat ya samen dimintain untuk surat pernyataan dan semuanya ya samen tulis, makanya ini samen kan kepingin balik ke Hongkong kan gitu. Iya bang. Nggak ada masalah sih. Samen tinggalnya di mana? Saya di Jawa Tengah Brebes bang.
Oh, beres. Ya udah nanti ganti bojo saya yang follow up kalau sampean bisa kirim foto terus video perkenalan diri itu sama 8 tahun yang sampean 8 tahun itu kerja jadi apa seperti apa sampean tinggal ngomong aja. Iya bang. Oh ya, terus ya ini yang penting lagi adalah kan karena memang proses balik nol lagi ya kena potongan. Tapi kan Iya bang. prosesnya kita sebut sebagai calling visa ya kan. Nanti Iya bang. ke PT-nya karena sampai X Hongkong ya setelah visanya mau turun. Jadi Iya bang. nggak full dari awal, paling nanti antara 2 minggu sampai 14 hari sampai 10 hari. Lah, paspornya sampean masih hidup apa enggak? Masih bang. Oh, Paspornya kan baru malahan bang. oke, kalau paspornya masih hidup kan berarti tidak bermasalah gitu loh. Jadi nanti paling potongannya ya karena yang diceritakan tadi persoalan seperti itu menurut saya sih tidak berpengaruh. Antara 2000-an sampai 2300 itu maksimal. Tapi karena tidak ada beda data di Indonesia sama di Hongkong menurut saya sih ya duduk bisa jadi 2000-an tapi nanti PT tetap yang nentukan. Iya bang. 6 bulan tapi nggak tahu nanti istriku mau ditaruh di PT antara yang di Jakarta atau yang di Malang. Nanti kita akan melihat perkembangannya dulu, lihat majikannya dulu. Iya bang. Jadi begitu ada majikan ya sampean tinggal interview sama majikan pakai video call, udah majikan cocok ya kita gas proses. Amin ya Allah bang, terima kasih banget bang. Ceritanya sampean nonton channel YouTube saya mah. Loh, sampean itu kenal sama saya bang, orang saya sering ikut acara OY kok. Saya kenal sama sampean. Iya. Nanti deh kalau tak kirimin itu apa fotokopi paspornya. Oh, aku tahu. Sampean keriting kan? Oke. Keriting pendek. Saya tahu. Soalnya tadi Mbak Riris ngobrol sama kita. Oh. Oke, saya tahu. Saya paham. Tak amat-amati kayak suaranya aku pernah dengar. Lu sampean pulang. Oke. Saya pulang dulu bang. Oh ya nggak apa sih. Ya sudah. Pulangnya saya tuh kemarin bang karena saya takut daripada saya OS di situ bang. Oh iya. Jadi saya buru-buru pulang. Ya gitu emang bang. Kenapa? Emang masalahnya apa sama majikan? Kok OS? Nah majikan saya itu kan anaknya semua kuliah di luar negeri nih bang. Oh. Terus? Jadi di rumah itu nggak ada orang. Terus majikan suami istri itu juga sering tugas keluar negeri, di rumah kan nggak ada orang bang. Terus? Jadi majikan saya bilang gini, kamu pulang dulu ke Indonesia mungkin 5 atau 6 bulan ya di Indonesia, nanti tunggu anak saya, salah satu dari anak saya biar pulang ke Hongkong gitu loh setelah selesai kuliah gitu loh bang. Tapi saya pikir kan itu lama bang gitu loh. Iya. Dan saya pikir itu belum pasti kan, saya majikan belum tanda tangan kan, jadi saya pikir belum pasti nanti kalau ngambil saya, kalau enggak nunggu lama kan sayang, saya di Indonesia lama-lama gitu bang, saya pikir. Ya akhirnya kan loh kan visanya udah habis, kontraknya udah habis. Iya. Oh, sampean disuruh nunggu di rumah 5 sampai 6 bulan, disuruh tunggu dulu. Iya bang. Oh iya, nek kontraknya habis ya pulang loh berarti. Makanya saya nggak mau nunggu di situ, atau misalnya kayak nunggu di Mako atau apa gitu bang, saya nggak mau, saya takut gitu bang. Oh iya. Oke berarti ya berarti kan sebenarnya habis renew terus pulang itu ya nggak ada masalah kan, nggak usah gaji nanti biar nggak proses lagi harusnya. Lah sampean tanyanya udah selesai begini ya, aku nggak bisa ngasih solusi lagi, karena kalau misalnya dia renew terus sampean disuruh pulang, nah itu jauh lebih aman. Terus nggak proses, tinggal anaknya pulang, tinggal sampean cus saja terbang ke Hongkong. Terus ketika nanti ibaratnya dipanggil sama imigrasi, kemudian diinterogasi, ditanyain ya jawab aja, majikannya juga bisa jawab, ya nggak ada masalah, wong memang permintaan majikan. Jadi itu sebenarnya menurutku enak.
enak begitu balik lagi, tapi ya sudah kembali lagi ada sesuatu hal yang mungkin sampean nggak berpikir untuk bercerita kepada kita semuanya, ya nggak ada masalah. Tahu saya berarti ya wis, kalau memang proses lagi dari sejak awal ya begitu ceritanya, nggak apa-apa. Wis semangat Sekali aja. lagi saya terima kasih sekali Bang. Terus berarti saya nunggu Abang ngasih tahu di mana PT-nya gitu Bang ya? Enggak, sampean bikin KICU JK perkenalannya dulu. Ya sampean bikin, sampean rekam, kalau bisa HP-nya ditaruh, dikasih jagrak, terus sampean ngomong. Nah nanti kan itu akan kita kasih ke majikan sama beberapa data atau fotonya sampean, foto di studio foto seluruh badan. Nah nanti kan kalau udah fotonya dikasih ke kita, KICU JK-nya dikasih ke kita, baru kita kasih ke majikan. Kalau majikan ada yang srek, ada yang cocok sama sampean, ya sudah, nanti interview sama majikan, terus ditanya, dan sampean mesti make sure, sampean pastikan sendiri, tanya aku liburnya bagaimana, terus aku bagaimana kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, kerjaku harus kayak gimana, aku makannya gimana, ya wajib itu standar lah yang sampean harus tanyakan ke, jangan sampai nanti udah deal-dealan terus bingung. Dan saya selalu berpesan kepada teman-teman bahwa walaupun saya bisa membantu, enggak selamanya, sekali lagi, majikan itu dapat yang baik. Saya selalu bilang majikan akan baik kalau sudah tahu dan memahami serta mengerti pekerjaan kita. Anggap aja semua majikan itu jahat dan tidak baik. Yang bisa bikin dia baik dan ngerti ya karena ketekunan dan rajinnya kita. Begitu sih ceritanya. Pantesan kok nggak kelihatan, biasanya ada kok ngumpul-ngumpul, kok satunya hilang, oh ternyata satunya pulang, hilang. Ya nggak apa-apa, intinya nggak ada masalah ya. Temen main sama saya juga oke, temen lagi ada minta bantu proses ya urusannya nanti sama istri saya, ya kan. Kalau saya sih nggak ada masalah semuanya. Ya itu aja ya. Jadi sampean bikin videonya, nanti kalau sudah kirim ke kita, kita yang share ya, kita yang kasih ke beberapa majikan. Kalau sampean nggak srek ya sampean bilang nggak srek. Kalau sampean ya udah aku cocok ya sudah, digas saja. Sekali lagi terima kasih ya Bang ya. Siap baik. Sehat selalu yo, matur sembah nuwun yo, bye bye. Ya buat teman-teman semuanya, untuk case kayak mbaknya ini, kalau seandainya majikannya masih oke, sebenarnya renew aja nggak apa-apa, terus tinggal pulang. Jadi nanti balik ke sini lagi ya sudah, tinggal balik aja, pulang terus nggak usah dapat bayaran ya nggak apa-apa, yang penting visanya masih hidup. Tapi it's okay ya kan, kembali lagi semua strategi itu bisa buat teman-teman semuanya yang nonton konten ini ya. Strategi semuanya bisa diatur, ditata sedemikian rupa kalau kalian berkomunikasi lebih awal. Jangan sampai ketika punya masalah, kalau sudah ada masalah nah kemudian baru cerita ke kita, jatuhnya pilihannya akan lebih sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.